Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Oktadianti. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung bagian pertama, yaitu tabung. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yuk. Nah, apa itu tabung? Di sekitar kita ada banyak sekali benda yang berbentuk tabung, seperti kaleng susu, kaleng biskuit, kaleng roti, celengan, kaleng makanan dan minuman lainnya, dan masih banyak lagi, seperti yang ada pada gambar. Nah, jadi apa itu tabung? Tabung atau silinder adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Pada unsur-unsur tabung, tabung terdiri dari tutup tabung, selimut tabung, alas tabung, diameter tabung, tinggi tabung, jari-jari tabung, dan pusat lingkaran. Jika dibuat dalam sketsa dua dimensi, tabung dapat digambarkan seperti yang ada pada gambar ini. Nah, tabung memiliki dua sisi datar yang berbentuk lingkaran, yaitu tutup dan alas, dan satu buah sisi lengkung, yaitu selimut. Nah, ini dinamakan dengan jaring-jaring tabung. Kemudian, untuk luas permukaan tabung itu sama dengan luas jaring-jaring tabung yang berbentuk satu buah persegi panjang dan dua buah lingkaran identik sejajar di bagian atap dan alas. Nah, untuk atap dan alas, luasnya adalah luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Sedangkan luas selimut ini adalah luas persegi panjang. Rumusnya yaitu panjang dikali lebar, dengan panjang yaitu 2πr dan lebarnya adalah T. Nah, sehingga didapat rumus dari luas permukaan tabung adalah 2πRT ditambah 2πr kuadrat. Atau bisa kita tulis 2πr dikali R plus T. Dengan Pi 3,14 atau 22/7, R adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Nah, untuk volume tabung, ini adalah luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya berbentuk lingkaran. Maka volume tabungnya adalah PR kuadrat dikali T dengan Pi 3,14 atau 22/7. R adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh soal dari tabung yang nantinya diselesaikan dengan cara perhitungan manual. Nah, yang pertama, sebuah toples plastik berbentuk tabung memiliki tinggi 7 desimeter dan jari-jari 3 desimeter. Hitunglah A. Volume, B. Luas permukaan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita tulis informasi yang diketahui, yaitu tinggi disimbolkan T, yaitu 7 desimeter, jari-jari disimbolkan R, yaitu 3 desimeter, dan informasi yang ditanyakan adalah volume disimbolkan dengan V, luas permukaan disimbolkan dengan LP. Nah, pertama kita kerjakan dulu yang volumenya. Rumus volume tabung adalah PR kuadrat T, kemudian Pi-nya ini adalah 22/7, R-nya dari soal didapat 3, T-nya adalah 7. Nah, sehingga didapat V sama dengan 22/7 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, volume sama dengan 22/7 dikali 9 dikali 7, sehingga didapat volume tabung adalah 198. Jadi, volume tabung adalah 198 desimeter kubik. Nah, untuk luas permukaan, rumusnya adalah 2πr dikali R plus T. Nah, kita masukkan Pi-nya 22/7, R-nya adalah 3, dan T-nya adalah 7, sehingga didapat LP sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 3 dikali 3 plus 7, sehingga LP sama dengan 44/7 dikali 3 dikali
10. LP sama dengan 44/7 dikali 30. LP sama dengan 188,57 desimeter per segi. Jadi luas permukaan tabung adalah 188,57 desimeter per segi. Soal selanjutnya nomor 2, sebuah kaleng minyak goreng berbentuk silinder berisi 88 liter dan mempunyai tinggi 7 desimeter. Hitunglah A jari-jari dan B luas permukaan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita tuliskan informasi yang diketahui dari soal, yaitu volume disimbolkan dengan V sebesar 88 liter, tinggi disimbolkan dengan T sebesar 7 desimeter. Nah, perlu diketahui liter itu sama dengan desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik. Nah, ini berarti sudah sesuai ya untuk satuannya. Nah, selanjutnya kita tuliskan informasi yang ditanyakan dari soal. Yang pertama, jari-jari disimbolkan dengan R dan luas permukaan disimbolkan dengan LP. Nah, untuk mendapatkan jari-jari, kita bisa menggunakan rumus dari volume, yaitu PR kuadrat T. Kita masukkan informasi tadi yang sudah diketahui dari soal. Volumenya 88, Pi-nya ini 22/7, R ini yang ditanyakan, tetap R kuadrat, T-nya adalah 7. Sehingga didapat 88 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali 7. Selanjutnya, 88 dibagi 22 ini sama dengan R kuadrat. Nah, 88 dibagi 22 hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian supaya didapat R-nya, kita cari akar dari 4 adalah 2, sehingga didapat jari-jari tabungnya adalah 2 desimeter. Karena sudah lengkap semua informasinya, maka kita bisa lanjut menyelesaikan luas permukaannya dengan rumus 2πr dikali R plus T. Nah, Pi-nya 22/7, R-nya adalah 2, dan T-nya adalah 7. Sehingga LP-nya sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 2 dikalikan dengan 2 plus 7. Selanjutnya LP sama dengan 44/7 dikali 2 dikali 9. Nah, selanjutnya LP sama dengan 44/7 dikali 18. Nah, LP-nya sama dengan 113,14 desimeter per segi. Jadi, luas permukaan tabung adalah 113,14 desimeter per segi. Soal selanjutnya, soal ketiga, seorang pengusaha ingin membuat tendon air berbentuk tabung dari plat besi. Jika pengusaha itu merencanakan isi tendon air sebanyak 2.200 desimeter kubik dengan jari-jari 10 desimeter, maka luas permukaannya adalah, nah, kita tulis terlebih dahulu informasi yang diketahui dari soal, yaitu volume disimbolkan dengan V sebesar 2.200 desimeter kubik, jari-jari disimbolkan dengan R sebesar 10 desimeter, dan selanjutnya kita tuliskan informasi yang ditanyakan dari soal, yaitu luas permukaan. Nah, di sini tingginya belum diketahui, maka supaya bisa menyelesaikan luas permukaannya, terlebih dahulu kita cari tinggi tabungnya dengan menggunakan rumus volume. Nah, volume sama dengan PR kuadrat T. Di sini volume sudah diketahui yaitu 2.200 desimeter kubik. Pi-nya 22/7. R-nya adalah 10. Nah, sehingga didapat 2.200 sama dengan 22/7 dikali 10 kuadrat dikali T. Nah, kemudian T sama dengan 2.200 dikali 7 per 2.200. Nah, 2.200 dibagi dengan 2.200 hasilnya 1. 1 dikali 7 hasilnya adalah 7, sehingga T-nya sama dengan 7. Jadi, tinggi tabung adalah 7 desimeter. Karena tingginya sudah diketahui, R-nya juga sudah, maka kita bisa menyelesaikan luas permukaannya dengan menggunakan rumus 2πr dikali R plus T. Nah, kita masukkan nih, Pi-nya 22/7, R-nya 10, dan T-nya adalah 7, sehingga LP sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 10 dikalikan dengan 10 plus 7. LP sama dengan 44/7 dikali 10 dikali 17. LP sama dengan 44/7 dikali 170. LP sama dengan 1068,57 desimeter per
segi. Jadi luas permukaan tabung adalah 1068,57 desimeter persegi. Nah, selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dengan menggunakan GeoGebra, yaitu jaring-jaring tabung, volume tabung, dan luas permukaan tabung. Nah, sekarang kita masuk ke jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung ini terdiri atas tutup, selimut, dan alas tabung. Nah, tutup dan alas ini berbentuk lingkaran. Selimutnya berbentuk persegi panjang. Nah, dengan menggeser nilai T dari 1 ke 0, kita peroleh jaring-jaring tabung berbentuk satu buah persegi panjang dan dua lingkaran identik sejajar. Nah, bisa dilihat pada video ini. Kemudian untuk slider H, ini jika digeser nih semakin ke kanan, maka tabungnya semakin tinggi atau semakin lonjong. Nah, lingkaran yang ada di sini, gambar sebuah lingkaran ini adalah gambar sebuah lingkaran yang saya buat pertama kali untuk membuat tabung yang ada di sini. Nah, kita lihat videonya nih, didemonstrasikan. Nah, ini adalah jaring-jaring tabung nih. Nah, semakin ke kanan slider hanya dia akan semakin tinggi atau semakin lonjong si tabungnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan volume dan luas permukaan tabung dengan menggunakan GeoGebra. Tadi kan sudah dibahas ya tentang jaring-jaring tabung. Nah, gambar sebuah tabung yang memiliki ciri dua lingkaran antara alas dan tutup yang sama. Nah, kemudian di sini ada sebuah lingkaran. Ini yang saya buat pertama kali untuk membuat tabung ini. Nah, dengan menggunakan bantuan slider, kita dapat mengetahui secara mudah volume dan luas permukaannya. Atau kita tinggal inputkan angkanya nih di sini nih. Nanti kita bisa inputkan angkanya di sini untuk jari-jari dan tingginya. Atau kita bisa menggeser slider H dan slider R-nya. Nah, dengan menggeser slider semakin ke kanan pada R nih, kalau slider R ini digeser semakin ke kanan, ini tabungnya akan semakin membesar. Nah, begitupun volume dan luas permukaannya. Nah, berubah ya secara otomatis volume dan luas permukaannya. Nah, kemudian dengan menggeser slider H atau tinggi tabung ini semakin ke atas, maka tabung akan semakin tinggi. Begitupun volume dan luas permukaannya akan berubah secara otomatis. Nah, ini semakin tinggi ya. Slider hanya kalau digeser dari kiri ke kanan, maka tabungnya akan semakin tinggi. Gitu. Nah, kemudian ada soal yang pertama, sebuah toples plastik berbentuk tabung memiliki tinggi 7 desimeter. Berarti kita ketik saja di sini tingginya adalah 7 desimeter. Nah, dan jari-jari 3 desimeter. Jari-jarinya 3 desimeter. Yang ditanya adalah volumenya. Nah, di sini tingginya 7, jari-jarinya 3, didapat volumenya yaitu 198 dengan satuannya desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik. Sedangkan untuk luas permukaannya ini adalah 188,57 desimeter persegi. Nah, tadi ya caranya kan tinggal
gerakan slider H-nya nih ke angka yang diinginkan, kan angkanya tadi 7 ya. Berarti digerakkan ke angka 7, kemudian R-nya digerakkan ke angka 3, nah, R-nya ke angka 3, atau input tadi ya di sini nih, angka 7 di sini di input, kemudian angka 3-nya jari-jari di sini. Nah, maka akan didapatkan volumenya 198 desimeter kubik, luas permukaannya 188,57 desimeter persegi. Nah, kemudian soal selanjutnya, sebuah kaleng minyak berbentuk silinder berisi 88 liter dan mempunyai tinggi 7 desimeter. Nah, berarti kan di sini tingginya kan 7 desimeter, sedangkan volumenya 88 liter. Yang ditanyakan jari-jari dan luas permukaannya. Nah, berarti ini kita tinggal geser aja jari-jarinya. Karena dia volumenya 88 liter, nah kita gerakan. Nah, dapat nih volumenya kan 88 liter. Jari-jarinya berarti sebesar 2 desimeter. Untuk luas permukaannya yaitu 113,14 desimeter persegi. Nah, untuk soal selanjutnya, untuk soal yang ketiga, ini kan seorang pengusaha ingin membuat tendon air berbentuk tabung dari plat besi. Jika pengusaha itu merencanakan isi tendon air sebanyak 2.200 desimeter kubik dengan jari-jari 10 desimeter, maka luas permukaannya adalah, nah di sini kan yang diketahui volumenya 2.200 desimeter kubik, R-nya sama dengan 10 desimeter. Nah, yang ditanyakan adalah LP-nya. Nah, berarti kan tingginya belum diketahui ya. Nah, sekarang kita tulis dulu jari-jarinya tadi 10. Nah, kita ganti nih jari-jarinya jadi 10. Terus volumenya 2.200. Nah, ini langsung. Berarti tingginya adalah 7. Untuk luas permukaannya berarti 1.068, mohon maaf maksud saya luas permukaannya adalah 1.068,57 desimeter persegi. Nah, begitu. Kemudian silakan dikerjakan untuk latihan. Sebuah toples plastik berbentuk tabung memiliki tinggi 5 desimeter dan jari-jari 5 desimeter. Hitunglah yang pertama volume dan yang kedua luas permukaan. Silakan dicoba ya, dihitung melalui cara manual ataupun dengan menggunakan GeoGebra. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.